إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para tenaga medis, kepada seluruh relawan, kepada seluruh komponen yang ada di Pertamedika, yang semoga Allah memberikan rahmat, semoga Allah memberikan berkah, dan semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan ketika kita bekerja di tempat yang sama. Salah satu di antara kerikil yang cukup menyiksa itu adalah ketika kita mendapatkan di tempat pekerjaan orang yang kita benci ataupun dia pun membenci kita. Maka terasa tidak nyaman, mungkin terasa panas tempat kerjaan kita. Makanya sembari kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah supaya kita diberikan rezeki yang halal, maka jangan lupa supaya kita diturunkan kecintaan kepada sesama teman-teman satu profesi kita dan teman-teman satu jawat dengan kita. Semoga dengan rezeki halal yang kita peroleh ditambah lingkungan yang baik yang saling mendukung dan membackup dalam kebaikan, maka itu akan menjadi salah satu tanda keberkahan kita dalam kehidupan dan kemudahan kita di dalam ketaatan. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah. Hanya kepada Allah kita bersyukur atas seluruh yang Allah anugerahkan kepada kita. Walaupun terkadang kehidupan kita mempertemukan kita dengan apa yang tidak kita sukai. Berjumpa dengan perpisahan, berjumpa dengan kesedihan, berjumpa dengan kekecewaan. Dan tidak ada penawar dari berbagai macam kegetiran hidup yang kita peroleh dan kita dapatkan, kecuali adalah ketika kita senantiasa mencoba untuk bersyukur kepada Allah. Seberat apapun ujian yang sedang kita rasakan, ada yang jauh lebih berat daripada apa yang kita lalui. Seberat apapun musibah yang kita peroleh, sebesar apapun kekecewaan yang kita rasakan, maka jauh ada orang yang lebih besar dan lebih berat menghadapi musibah dan kekecewaan yang mereka dapatkan. Itulah yang menjadikan kita semoga selalu bersyukur. Maka bersyukur itu akan membuat tenang kehidupan kita, dan syukur itu akan membuat senang kehidupan kita. Siapapun yang ingin tenang hidupnya dan siapapun yang ingin bahagia pada hidupnya, maka tidak ada yang dievaluasi dan selalu dijaga setiap harinya dan setiap waktunya, kecuali adalah bagaimana dia bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupannya. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Kita pada kesempatan hari ini meneruskan perjalanan panjang dan perjalanan maraton kita, bagaimana kita membahas diri sebagai seorang pribadi muslim yang hebat. Karena kita paham ya, salah satu di antara insight yang kita jadikan menjadi booster kenapa kita mengkaji kitab ini, karena membangun karakter diri kita atau karakter building, itu bukan ilmu yang kita dapatkan dari orang-orang yang tidak beriman. Karena Islam itu pun sudah membahas dan telah mengkonsep itu pada kehidupan kaum muslimin. Terputusnya kaum muslimin tentang bagaimana pembentukan karakter dirinya sebagai seorang muslim, inilah yang menjadi banyak sebab dan banyak masalah yang menimpa kepada kaum muslimin hari ini. Makanya betul kalau ada seorang ulama mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang. Bukan karena ajarannya yang salah, bukan karena ajarannya yang tidak berkualitas. Karena memang ajaran Islam itu sangat berkualitas karena merupakan ajaran yang benar di sisi Allah. Tapi Islam itu terhalang dan terhambat oleh kondisi kaum musliminnya.
ketika kaum musliminnya tidak pandai membangun karakter sebagaimana semestinya seorang muslim. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas bagaimana menjadi seorang muslim yang hebat. Bukan hebat di mata manusia, tetapi hebat di hadapan Allah, supaya kita mampu menyelesaikan satu persatu setiap komitmen, kewajiban, dan siap menghadapi segala konsekuensi. Inti perjalanan kita membahas buku ini akan menjadikan kita selalu siap untuk mengetahui bagaimana komitmen kita, mengetahui bagaimana kewajiban kita, dan bagaimana seni kita menghadapi seni, bagaimana kita siap untuk menghadapi segala konsekuensi dalam kehidupan. Nah, itulah yang kita bahas. Pada pertemuan kemarin kita masih membahas tentang bagaimana kita menjadi muslim hebat itu harus menyelesaikan PR internal dalam diri kita. Karena masing-masing manusia itu memiliki PR internal dalam hidupnya. PR internal itu adalah manusia memiliki kecenderungan dan kecondongan kepada bakhil dan pelit. Manusia memiliki kecondongan untuk berpikir yang buruk. Manusia memiliki kecondongan untuk menyia-nyiakan waktu. Dan sederet yang sudah kita bahas. Dan yang kita bahas pada pertemuan kemarin yang belum kita selesai, yaitu adalah salah satu di antara potensi keburukan dan kecondongan kerusakan, yaitu adalah manusia itu memiliki sebuah karakter, suka mengikuti syahwat, sehingga terjadilah banyak kasus perzinahan yang menyebabkan hancurnya kualitas manusia ketika sudah terjangkiti dengan perzinahan. Tentunya kita paham ya, berapa banyak keluarga yang harmonis menjadi hancur berantakan disebabkan salah satu pasangan mereka melakukan perzinahan. Berapa banyak ketenangan sebuah keluarga rusak berat ketika orang tuanya kaget sekonyong-konyong mendapati anaknya menghamili anak orang lain ataupun anaknya dihamili sama orang lain. Dan itu menjadi masalah karena zina itu ibarat sebuah pintu yang membuka pintu kerusakan yang banyak pada kehidupan manusia. Kita hari ini hidup pada zaman ketika zina dicoba dan diupayakan supaya menjadi halal. Dan diupayakan bahwasanya zina seakan-akan hal yang lumrah dan wajar. Padahal ini betul-betul merusak kualitas kehidupan karena tidak mungkin seseorang itu akan menjadi hebat di hadapan Allah dan akan menjadi pemimpin besar dalam kehidupan dia ketika dia terjangkiti dengan perzinahan. Di mana sudah kita bahas bagaimana akibat buruk dari perzinahan itu sendiri. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk membedah apa sih pemicu sampai terjadinya perzinahan. Kita ingin membahas ini supaya menjadi sebuah insight untuk kita dan supaya kita mampu untuk menempatkan posisi kita di antara banyak sekali pemicu dan di antara banyak sekali penyebab yang menyebabkan seseorang itu bisa melakukan perzinahan. Ini penting untuk kita ketahui karena zina itu bukan hanya datang ketika kita senang, perempuannya menerima, lalu terjadilah kontak mata yang turun ke hati, lalu terjadilah perzinahan. Bukan hanya sesederhana itu. Tapi memang kita harus melihat pemicu-pemicunya apa saja. Ketika pemicu itu kita pelajari, ketika penyebabnya kita bedah, maka kita bisa untuk memposisikan diri kita dari perzinahan. Ketika kita tahu bahwasanya zina itu merupakan dosa yang sangat besar setelah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya kemarin menyampaikan kan, zina itu merusak 4 perkara sekaligus. Merusak agama, merusak kehormatan, merusak nasab, dan merusak akal. Sekaligus 4-4-nya. Dosa-dosa yang lain itu merusak, ada yang 2 di antara 4, ada yang 3 di antara 4, ada yang merusak 1 di antara yang 4. Tapi zina istimewa dalam tanda kutip. Buruknya, zina itu merusak 4 perkara sekaligus. Merusak agama, karena dia merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Merusak kehormatan, bagaimana kita bisa menerima apabila orang yang kita sayangi, anak kita, istri kita, saudari perempuan kita, ibu kita dizinai orang. Dia merusak kehormatan. Merusak nasab. Karena orang kalau sudah berzina sampai akhirnya membuahkan kandungan, maka bapak dan ibunya tidak bersambung nasab kepada anak yang dihasilkan sebelum pernikahan. Dan merusak akal. Kenapa merusak akal? Karena tidak ada akal yang bisa menerima. Ada seorang perempuan dibuka kehormatannya, dilepaskan kehormatannya dengan cara yang tidak ma'ruf. Dia tidak memberitahu orang tuanya, dia tidak berkomitmen di hadapan Allah, dia tidak memberikan kewajiban apapun di hadapan Allah, tetapi dia menerima dirinya
diambil semua keistimewaannya oleh laki-laki yang tidak memberikan komitmen apa-apa. Makanya akalnya itu tidak ada yang bisa menerima itu. Nah, itu yang menjadikan kita akhirnya betul-betul paham zina itu betul-betul dimurkai oleh Allah. Az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu utang. Dan sesungguhnya cara membayar hutang itu adalah dengan kita membayarnya melalui keturunan-keturunan. Apabila ada seseorang itu berzina, maka ancaman zina itu bisa mengenai kepada keturunannya ketika orang yang berzina tidak bertobat. Itu menunjukkan kepada kita beratnya perzinahan. Makanya sampai ada satu keterangan dari seorang ulama, kalau ada orang yang berzina pulang ke rumahnya, lalu dia tidak menyesali perbuatan zina yang telah dia lakukan, yang telah dia kerjakan, maka Allah melaknat yang ada di rumah itu. Sampai tikus pun yang ada di rumah itu pun akan mendapatkan laknat dari pezina yang tidak bertaubat. Ini menunjukkan kepada kita dahsyatnya zina di hadapan Allah dan bencinya Allah kepada perzinahan. Dan itulah yang menjadikan kita paham Allah menutup rapat perzinahan. Allah menutup rapat perkara yang bisa menjerumuskan orang di dalam perzinahan semata-mata supaya menjaga kualitas manusia di dalam kehidupan mereka. Bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak, apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat saja. Apalah arti baik secara zahir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Kalau merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Anak-anak yang sudah terbiasa berzina, anak muda, kalau sudah terbiasa berzina, kehidupan kualitasnya pasti berantakan. Walaupun tampaknya mengesankan, walaupun tampaknya mengagumkan, apa yang terlihat di luar tidak menggambarkan keroposnya dia di dalam dirinya. Karena memang zina itu merusak. Kita harus yakin bahwasanya zina itu merusak. Kalau zina bisa meningkatkan pamor seseorang, maka pamornya pezina hanya naik di hadapan orang yang mereka menganggap zina itu biasa. Ya, karena pamornya orang berzina itu tercela di hadapan orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan berarti kita lebih baik. Kita memang pendosa, tapi jangan pernah memaklumi dosa. Dan salah satu dosa besar itu adalah perzinahan. Sekarang mari kita bahas pemicu yang bisa menjadikan seseorang itu berzina. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Orang yang belum pernah nikah sampai dia berzina, atau orang yang sudah menikah tetapi bisa berzina. Ini kan kalau kita bedah di samudra kehidupan yang kita jumpai dari pelaku-pelaku zina itu ada 2. Ada yang memang masih muda, belum pernah nikah, dia zina. Ada yang sudah nikah tetapi dia berzina. Maka kalau ada seseorang, dia belum menikah tetapi dia bisa berzina, itu banyak sebab. Yang pertama, disebabkan karena al-maghalatu fil mahar wa zawaj. Yaitu ketika ada tradisi di masyarakat yang sangat bermahal-mahal di dalam mahar dan bermahal-mahal di dalam pernikahan. Jadi kalau kita mendapati tren menikah itu mahal, tren mahar itu mahal, itu yang menjadikan seseorang selalu mengundur-undur. Kapan nikahnya, kapan mereka berumah tangga. Ketika mereka ketakutan menghadapi biaya pernikahan resepsi yang begitu mahal. Dan mereka ketika tidak mampu memanage
hawa nafsu yang ada pada dirinya dengan gejolak mudanya, maka mereka berusaha terus ya untuk bisa melampiaskan syahwat yang mereka miliki dengan perempuan yang mereka sukai, di mana perempuan itu sangat lemah dengan pendengaran. Dan pendengaran ini sering mendengar gombalan-gombalan dari laki-laki ketika ingin melampiaskan syahwatnya, dan perempuan lemah di pendengarannya. Dan terjadilah perzinahan, dan perzinahan ketika kita selalu membiarkan tren pernikahan itu dengan biaya yang mahal dan mahar yang sangat mahal. Ini jangan dianggap hal yang sepele. Karena tren pernikahan yang begitu mahal itu menjadi salah satu pemicu terjadinya perzinahan. Makanya sampai orang-orang yang berzina itu, saya pernah berbicara ya dengan orang yang mungkin melakukan perzinahan, dia berkata, di lingkungan kami Ustadz, di circle kami, orang yang berzina itu sering berkata begini, ngapain kita kalau pingin makan sate melihara kambing? Paham maksudnya? Jadi kalau pingin makan sate ya jajan aja, nggak usah melihara kambing, mahal melihara kambing. Kamu harus ngopeni, harus ngasih makan, ngasih rumput, kamu buat kandang. Padahal cuma pengen makan kambing, cuma pengen makan sate. Kalau pengen makan sate, jajan aja. Ucapan yang sebenarnya, ini ucapan bagian dari tipu daya setan. Tapi kalau tidak memiliki ilmu, maka ini akan dimakan mentah-mentah. Orang beranggapan, ya daripada mahal di dalam pernikahan, saya tidak punya uang, lebih baik saya jajan. Dalam artian berzina. 500.000, 1 juta, 2 juta, saya bisa memilih yang saya mau. Dan terjadilah perzinahan. Makanya ini pula yang menjadikan kita harus mengerti fungsinya orang tua, hartanya itu menjaga anaknya dari perzinahan. Ini menjadi sebuah masukan dan nasihat untuk saya dan untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu, kalau kita sudah mendapati anak kita sudah memiliki kemampuan ba'ah, kemampuan untuk biologis, fungsi harta orang tua itu menjadi penjaga anaknya dari dosa dan kemaksiatan, dan menjaga anaknya dari neraka. Dan salah satu penyebab masuknya orang ke dalam neraka itu adalah perzinahan. Ya. Makanya kalau kita mendapati anak kita sudah ba'ah, sudah kuat biologisnya, nikahkan aja. Kalaupun dia belum mapan, belum bekerja, masih berusaha untuk mencari gitu. Tapi ternyata dia sudah jatuh hati sama perempuan dan terus memikirkan perempuan itu, di mana perempuan itu juga memberikan sinyal lampu hijau kepada laki-laki itu atau kepada anak kita, udah nikahkan saja. Walaupun dia belum mendapatkan pekerjaan, maka kita yang mencukupi sampai dia berdikari di atas kakinya sendiri ketika dia terus berusaha dan berikhtiar. Saya punya teman saya ini menikah di usia yang sangat belia, sebelum 20 tahun. Saat itu sederhana. Ditanya sama bapaknya, kamu sudah ba'ah belum? Sudah, saya sudah ba'ah. Kalau begitu nikah ya. Anaknya polos berkata, saya belum punya kerjaan, saya masih pengen sekolah. Tapi kamu sudah memiliki gejolak nafsu? Ya. Sudah kuat gejolak nafsumu? Sudah kuat. Sudah puasa? Sudah. Apa yang kamu dapatkan ketika berpuasa? Nah, tidak mendapatkan perbaikan, artinya masih kuat gejolak nafsunya. Maka abinya menikahkan dia dengan seorang wanita yang dipilih sama anaknya. Bapaknya memilihkan wanita dan akhwatnya menjadi pilihan bagi anaknya sampai akhirnya anaknya menikah. Sebelum menikah, anaknya berkata, kalau saya nikah nanti saya dapat nafkah dari mana? Saya nanti akan mencukupi kamu. Loh, gimana nanti Bi kalau saya mendapatkan nafkahnya dari Abi? Abinya berkata, fungsinya hartanya Abi itu bukan menjadi tabungan di masa tua. Nanti di masa tua sudah ada rezekinya sendiri. Tapi fungsinya Abi punya harta itu menjaga kamu dari dosa. Dan zina itu salah satu dosa besar. Nikah, Abi akan berikan kepadamu nafkah per bulan. Kamu berapa butuhnya? Sebutlah angka nominal kepada orang tuanya. Orang tuanya ngasih terus. Sampai anaknya ini sekolah, kemudian mendapatkan beasiswa, mendapatkan tunjangan, dan dia sudah mulai berdagang dan berbisnis dan mulai mengajar. Barulah dia berkata kepada bapaknya, Bi, saya sudah punya kecukupan nafkah. Maka jazakumullah khair sudah memberikan nafkah selama pernikahan saya sampai saya betul-betul berdiri di atas kaki saya sendiri.
Dan saya sekarang sudah bisa menanggung istri saya dengan harta yang saya ikhtiarkan dengan tangan saya sendiri. Masya Allah. Ini kisah nyata ini. Kisah nyata ini betul-betul memberi sebuah refleksi kuat untuk kita. Hartanya saya, hartanya Pak Eka, hartanya Pak Asep, itu menjaga anak kita dari api neraka. Dan salah satu penyebab pencetus masuknya manusia yang banyak ke api neraka itu karena perzinahan. Jadi jangan kita suka mengatakan anak kita mau nikah lalu kita berkata, belum kerja kawin, mau ngasih apa anakmu? Batu. Kayak kita lupa bahwasanya orang yang menikah dikayakan oleh Allah. Ya, selama bahannya sudah ada, gejolaknya sudah ada perempuan yang memberikan sinyal hijau sama perempuan yang dia sukai dan perempuan itu memberikan lampu hijau, ini bahaya, Pak. Karena kita tidak bisa mengawasi setiap waktunya dan mengawasi setiap saatnya. Maka itulah yang membuat kita. Fungsinya harta bukan untuk menjadi simpanan di masa tua. Di masa tua nanti ada rezekinya sendiri kok. Tidaklah satu hari yang kita lewati kecuali setiap hari itu sudah ada takaran rezekinya. Dan Allah ketika mendapati kita menafkahkan harta kita untuk anak-anak kita terhindar dari api neraka, Allah pasti ganti. Allah pasti ganti. Kenapa? Karena modalnya dari Allah. Lalu kita gunakan modal yang datang dari Allah ini untuk menjaga hamba-hambanya Allah dari apa yang Allah murkai. Allah pasti ganti. Allah pasti ganti. Jangan malu nanti kalau tetangga mengatakan, anaknya belum kerja sudah nikah. Saya lebih malu kalau anak saya berzina. Belum kerja kok nikah. Loh, saya lebih malu kalau anak saya sudah berani ngajak anak perempuan orang belum bekerja tapi sudah ngajak ke sana kemari anak perempuan orang. Itu yang harusnya lebih malu. Jangan dibalik dan kita jangan terkena dan termakan framing. Oh, kalau belum bekerja kamu harus. Jangan terkena framing. Jangan terkena framing. Udah biarin aja, orang berilmu punya framing sendiri. Orang berilmu tuh punya frame sendiri yang tidak usah disamakan sama frame orang yang tidak punya ilmu. Bukan kita sombong, enggak. Idealis di dalam kehidupan. Kita nggak boleh ngerendahin orang yang belum berilmu, nggak boleh. Tapi bukan berarti kita mengikuti terus apa yang menjadi frame orang yang tidak berilmu. Orang berilmu yang ngaji harus punya frame sendiri yang jelas terhadap orang yang tidak punya ilmu. Yang kita doakan semoga semua dari kita berilmu. Jadi hati-hati terhadap fenomena mahalnya walimah, resepsi dan pernikahan. Kalau resepsi 500 juta, 1 miliar, kita terus membuat semacam itu, tentunya berat. Bagi keluarga yang mampu silahkan, tapi tidak usah kita memaksakan semuanya harus sama. Ada orang yang mampu tabungannya, simpanannya ratusan miliar, dia mengadakan resepsi 1 miliar, 2 miliar sudah termasuk sederhana. Ya. Tidak usah kita semuanya harus paksakan. Kalau nikah bisa sederhana, sederhana. Kalau saya nanti ingin memiliki konsep pernikahan anak-anak saya sederhana. Yang penting sakral. Selebihnya uang dan tabungannya dipakai untuk bekal dia dalam pernikahan. Karena hari ini kompetisi orang mendapatkan rezeki semakin luar biasa. Maka lebih baik saving untuk kebaikan-kebaikan akhirat ketika mereka sudah memiliki kecukupan disebabkan tidak terlalu besar-besaran di dalam resepsi. Nah, makanya para ulama mengatakan salah satu sebab terjadinya perzinahan itu yaitu disebabkan karena mahalnya resepsi dan mahar yang menjadi sebab orang mengundurkan pernikahan dan terjadilah perzinahan. Yang kedua, orang itu kenapa terjadinya perzinahan itu yang kedua, karena lemahnya fungsi orang tua untuk menjadi penjaga. Lemahnya orang tua untuk menjadi fungsi penjaga. Maka itu yang kita relate dengan sebuah hadis bahwasanya salah satu di antara kriteria orang yang dibenci oleh Allah adalah orang tua yang menjadi dayus. Dayus itu apa? Alladzi yukirul khabisa fi ahlihi. Yang membiarkan kerusakan dan keburukan terjadi di antara keluarga di hadapannya. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا
هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزاع. هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا. لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Banyak orang tua memiliki anak perempuan, memiliki anak laki-laki. Dia membiarkan anak perempuannya diajak sama laki-laki yang bukan mahram. Ya. Lalu berkata, nanti jam 9 pulang ya. Mungkin nggak Pak, kita akan menitipkan emas 100 kg sama manusia yang datang ke rumah kita baru sekali 2 kali, lalu kita titipkan uang 100 kg kepadanya. Lalu kita ngomong, silahkan dibawa emas saya kemana-mana, tapi sebelum jam 9 nanti datang lagi ke sini. Kan nggak mungkin kita. Kalau kita tidak mungkin menitipkan uang, menitipkan emas kita 100 kg, kenapa kita menitipkan anak perempuan yang menjadi mahkota kita, yang menjadi tirai dan hijab kita dengan api neraka, lalu kita biarkan dia dibawa sama seorang laki-laki yang belum berkomitmen apapun kepada anak kita. Kalau memang ada laki-laki yang serius sama anak kita, tidak usah ditepis rasa yang dia miliki. Undang baik-baik, katakan, kamu suka anak saya, ya sudah, ta'arufnya di sini, di rumah. Silakan berkenalan, tapi di rumah saja. Saya menjadi saksi ketiga atau menjadi mediatornya. Dan kita yang punya konsep, memang pendidikan terkadang harus tarik ulur, tapi ada idealisme yang harus kita hormati dan harus kita pegang dalam kehidupan hari ini. Ketika fenomena perzinahan itu persis sebagaimana fenomena gunung es, yang kelihatan tidak menggambarkan apa yang tidak terlihat. Ini kan mengkhawatirkan dan ini menggelisahkan. Ini sangat menggelisahkan. Ya. Makanya ketika ada laki-laki yang dayus, yang suka membiarkan kemaksiatan-kemaksiatan terjadi di dalam kehidupan berumah tangga, itu yang menjadi penyebab terjadinya perzinahan. Kalau kita sudah membiarkan anak perempuan kita pergi sama laki-laki, kita maklumi anak laki-laki kita senang dan sering memboncengkan anak perempuan orang, kita maklumi. Lalu kita bersembunyi atas nama zamannya zaman semacam itu. Emang zaman tidak tunduk sama orang beriman kalau kita punya iman? Kan harusnya zaman itu di bawah kendalinya orang beriman. Kalau kita tidak bisa mengendalikan zaman, kan kita diperintahkan untuk mengendalikan keluarga kita. Jangan biarkan zaman itu mengendalikan keluarga kita. Tapi kitalah yang mengendalikan keluarga. Makanya, salah satu di antara pencetus terjadinya perzinahan itu apa? Longgarnya orang tua membiarkan. Bagaimana dia berinteraksi kepada lawan jenisnya. Kita harus paham, Pak dan Ibu ya. Kayak kita nggak pernah muda dengan seluruh gejolak syahwat yang dimiliki dan kita merasakan bagaimana gejolak syahwat itu. Apalagi hari ini. Ketika anak-anak kita dipaksa untuk lebih cepat dewasa dalam urusan itu dengan berbagai macam tayangan, feed, dan konten yang terus mengarah kepada perkara itu. Ya. Makanya fungsinya seorang ayah itu kalau dia menjalankan tugasnya dengan baik, insya Allah terminimalisir perzinahan. Kalau dia betul-betul tidak menjadi dayus, membiarkan, memaklumi, biarlah zaman semacam itu dengan apa yang terjadi di luar. Tapi kita memiliki kendali atas keluarga kita. Seorang ayah itu harus betul-betul selayak macan. Supaya setiap orang tidak begitu mudah dan meremehkan untuk mengambil anak-anak yang ada di dalam rumah itu. Kalau semuanya ayah itu kayak kucing, membiarkan ya semuanya akan digondol satu persatu anak. Dan begitu kagetnya kita dihantam sebagaimana palu ketika kita menjumpai.
Misalkan anak kita berzina, anak kita sudah hamil, sudah rusak Pak kita. Dan hancur berantakan perasaan kita. Makanya itulah kenapa Allah sangat membenci orang yang membiarkan kemaksiatan terjadi di hadapan matanya walaupun dia sholat. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa. Tapi dia membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarganya. Maka yang pertama kali mendapatkan beban hisab dan ancaman hukuman itu adalah seorang bapak. Di rumah itu. Ya. Itu yang menjadikan kita, dalam urusan lain kita luwes Pak, tapi dalam urusan lawan jenis kita memang harus tegas. Dalam urusan kita dapetin anak kita, masalah hobinya, masalah apanya, mungkin kita luwes gitu. Tapi masalah lawan jenis itu kita harus strike. Ya, tentunya dibangun komunikasi yang baik. Saya pernah membaca salah satu penelitian ya. Rata-rata perempuan yang mau diajak zina sama laki-laki itu memiliki benang merah. Benang merahnya itu apa? Hampir di atas 50% koresponden itu memiliki benang merah yang sama. Mereka tidak dekat dengan figur ayahnya. Untuk bilang tadi. Kalau ada anak perempuan, kalau dia tidak dekat sama ayahnya, maka dia akan mencari pelampiasan kasih sayang melalui laki-laki lain yang dia bisa dapatkan. Dan laki-laki itu kalau yang menjemput kesempatan ini dan mengambil kesempatan ini laki-laki yang hanya punya nafsu, selesai. Jadi ternyata, kenapa dalam Quran itu selalu dibahas dialognya ayah dengan anak? Karena membangun kedekatan seorang ayah kepada anak, terutama anak perempuan, itu bisa menjadi salah satu pengendali seorang anak perempuan tidak mau diajak berzina. Karena dia sudah mendapatkan tangki kasih sayang penuh dari ayahnya. Ibaratnya endorfinnya sudah cukup. Tangki kasih sayangnya sudah cukup dia dari bapaknya. Sehingga dia tidak haus dengan tangki kasih sayang yang disampaikan oleh musang berbulu domba. Yang suka menebarkan kata-kata gombal supaya menjebak perempuan-perempuan diajak berzina. Ya. Makanya itu figurnya seorang ayah. Jadi kalau kita sudah membiarkan anak pacaran, Pak, ya susah, Pak. Anak itu akan protes nanti di hadapan Allah kalau dia dihisab. Kenapa kamu megang perempuan? Kenapa kamu ajak dia berdua? Kenapa kamu sama perempuan gitu? Maka bisa jadi anak itu akan dan pasti anak itu akan jujur berkata, saya mau diginikan, saya berbuat begini karena orang tua saya juga melihat itu dan tidak pernah melarang saya. Sudah di dunia kita mendiamkan, di akhiratnya mendapatkan beban hukuman yang pertama. Justru lebih dulu sebelum anaknya. Kenapa? Karena anak itu melakukan perzinahan disebabkan ketika orang tuanya menjadi dayus. Sedih ya kalau kita ngelihat jam 11 malam masih ada perempuan di luar, di mobil sama seorang laki-laki yang notabene belum apa-apanya. Sedih kita melihat rasanya seorang perempuan di atas jam 10 masih di atas motor sama laki-laki yang bukan mahramnya. Dan itulah sebab yang kedua terjadinya perzinahan, yaitu lemahnya figur seorang ayah menjadi pengendali dan penentu arah kebijakan rumah tangganya, dan ketika orang tua menjadi dayus membiarkan kemaksiatan terus terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah karena lemahnya seseorang itu dari urusan sholatnya. Orang yang kemudian sudah begitu lemah dalam urusan sholatnya, maka sesungguhnya itu menjadi salah satu di antara pemicu terjadinya perzinahan. Yaitu ketika seseorang itu sudah remeh dalam urusan sholat. Dalam surat Maryam 59, mari kita buka. Allah menyampaikan, khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawat. Ya. Allah menyampaikan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawat.
Lalu mereka tinggalkan generasi setelah itu, satu generasi, adha'us sholata, mereka meremehkan sholat, wattaba'us syahwat, dan mereka menuruti syahwat. Kenapa ada kata adha'us sholata? Ada kata adha'us sholata, meremehkan sholat. Lalu kata keterangan setelahnya, setelah meninggalkan sholat itu apa? Wattaba'us syahwat, pasti ngikutin syahwat. Karena sholat dan syahwat itu beriringan. Kalau dijaga dengan baik, syahwatnya akan dikendalikan oleh orang yang menjaga sholat. Kalau sholatnya diremehkan, maka syahwatnya akan tidak terkontrol, liar, tidak terkendali. Ketika seseorang itu sudah meremehkan sholat. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati kenapa syariat sholat itu begitu tegas diletakkan di dalam syariat Islam. Kalau kita mendapati anak kita tidak puasa sampai 10 tahun nggak ada disuruh mukul. Tapi kalau anak kita 10 tahun nggak sholat disuruh mukul, Pak. Dengan pukulan mendidik ya, pukulan kasih sayang. Bukan pukulan kepala, bukan pukulan kebencian, tapi pukulan kasih sayang. Pertanyaan kita, kenapa anak kita kalau nggak sholat disuruh mukul? Karena sesungguhnya kalau dia sudah berantakan sholatnya, ketika kita tidak mendidiknya dari kecil, maka yang akan menjadi feedback langsung dari orang tidak melaksanakan sholat itu pasti syahwat. Makanya ulama mengatakan, orang yang berzina rata-rata memiliki kesamaan dan keserupaan. Mereka meremehkan sholat. Makanya kalau boleh kita berkata, kalau kita mendapati ada anak kita kok susah sholat, padahal sudah balik, sudah 15-16 tahun, minimal harus dicek handphonenya. Dilihat itu handphonenya. Kenapa? Karena Allah sudah menyampaikan sebuah peringatan. Di dalam surat Maryam 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Maka hati-hati terhadap satu generasi yang kamu tinggalkan. Yaitu أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, meremehkan sholat, وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, dan ngikutin syahwat. Maka terjadilah kerusakan itu. Makanya yang ketiga, pemicu terjadinya perzinahan itu adalah karena kita menjumpai dan ketika kita mendapati orang sudah meremehkan urusan sholatnya karena tidak mendapatkan pendidikan yang kuat di keluarganya. Pendidikannya tidak kuat di dalam keluarga, meremehkan sholat, dan akhirnya terjadilah perzinahan. Ini berlaku umum, baik yang masih muda ataupun yang sudah tua. Kalau ada perilaku laki-laki tua hidung belang sampai berzina, maka dibalik terjadinya perzinahan itu karena urusan meremehkan sholat. Urusan meremehkan sholat. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, sholawat kita kepada Rasulullah. Makanya tidak bisa orang yang sholih itu, terus kemudian terjaga sholatnya, lalu dia mengikuti syahwat itu kalau sholatnya benar tidak mungkin terjadi. Makanya ini yang menjadi sebuah instruksi langsung kepada kita. Jaga sholat kita, jaga sholat anak-anak kita. Di masjid. Anak aja itu bawa anak-anak, Pak. Ya.
ramainya masjid dengan suara anak itu jauh lebih baik daripada sepinya masjid dari anak-anak yang tidak pernah dibawa orang tuanya ke masjid. Tersenggolnya kita dalam sholat oleh anak-anak. Ketika anak-anak sudah dikasih tahu, tapi terkadang namanya anak-anak dunianya dunia bermain. Tersenggolnya kita dengan anak kita ketika sholat jauh lebih mulia daripada orang tua yang tidak pernah menempelkan kelingking kakinya dengan kelingking anaknya ketika di masjid. Artinya tidak pernah diajak sholat anaknya. Kelingking kaki orang tuanya tidak pernah nempel pada kelingking kaki anaknya. Itu musibah. Itu musibah. Nah, karena ketika ini sudah khalfun adza'us shalah, sudah diremehin sholatnya, wattabau syahwat, pasti ngikutin syahwat. Pasti ngikutin syahwat. Ya. Dan terjadilah apa yang terjadi ketika kita mendapati orang sudah tidak diperhatikan masalah urusan sholatnya. Dan itu harus kembali kepada keteladanan. Anak tidak mau ke masjid ya karena mungkin orang tuanya memang tidak pernah dan jarang sekali menginjakkan kakinya di masjid. Makanya pantas kalau para sahabat mengatakan idza ra'aita rajula fil masjid fashhad lahu bi anna lahul iman. Kalau kamu menyaksikan seorang laki-laki di masjid, maka saksikanlah dia punya iman. Kalau kita menyaksikan laki-laki nggak pernah di masjid, Pak, maka tidak bisa kita menyaksikan keimanan pada dirinya itu apa. Itu pada keberadaan laki-laki di masjid. Kalau dia terus terhubung dengan sholatnya, itu juga menjadi benteng untuknya dari perzinahan dan menjadi benteng anak-anaknya dari kasus-kasus perzinahan. Zina itu merusak. Dan hukuman zina itu terus mengintai, membayangi orang berzina. Kecuali orang yang diberikan rahmat ketika tobatnya diterima oleh Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, terjadinya perzinahan bagi sebagian anak muda yang hari ini fenomena mereka sebagaimana fenomena gunung es. Karena zina itu sekarang sudah mengalami berbagai macam fase. Hingga pada fase diterima oleh sebagian orang. Dari namanya tidak disebut dengan zina tapi hubungan pranikah, ML, dirubah namanya supaya tidak lagi mengandung kontroversi yang menjijikkan. Ya. Lalu masuknya film, lalu mengatakan nggak apa-apa hubungan selama atas dasar suka sama suka. Ya. Atas dasar narasi daripada nyakitin orang, yang penting tidak gangguin orang, terjadilah perzinahan. Maka ketika zina ini sudah menjadi sebuah fenomena dan Rasulullah sudah mengibaratkan dan mengisyaratkan akan datang satu waktu orang akan berusaha untuk menghalalkan perzinahan kembali. Maka yang berikutnya, yang keempat, terjadinya perzinahan itu disebabkan lemahnya amar ma'ruf nahi mungkar, Pak, di satu masyarakat. Kalau di masyarakat sudah lemah nahi mungkarnya, membiarkan losmen, membiarkan hotel dimasuki oleh siapapun, kita menutup mata dan kita kita menganggap hal itu biasa-biasa aja, dan itu juga bukan urusan kita, maka itu memberikan surga bagi mereka yang menuhankan syahwat. Ya, karena mereka merasa ketika membawa seorang perempuan tidak akan ada yang mengganggunya. Ke hotel tanpa diminta surat pernikahan sudah masih kelihatan berat, masih ingusan gitu. Tapi diberikan akses kunci selama dia bayar. Uang 250.000, 500.000, 1 juta lebih menggiurkan daripada komitmen untuk menahan orang-orang ini dari perzinahan. Ya. Ketika lemah amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga terjadinya subur perzinahan. Padahal kita paham kan perzinahan, bagaimana dahsyatnya tadi kita mendapati kalau ada orang berzina tidak merasa bertaubat, maka seluruh yang ada di rumahnya saja akan mendapatkan ancaman laknat. Sampai ke tikus pun di dalam rumah itu pun akan mendapatkan laknat. Orang kalau sudah lemah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, lalu
selalu kita menelan mentah-mentah sebuah kata-kata, ini adalah hak privasi orang, hak asasi orang, mau ngapain selama tidak gangguin orang. Kita termakan dengan kata-kata narasi itu, ya sudah, akhirnya itu surga bagi orang. Kalau mau berzina, dia bisa milih di tempat manapun. Akhirnya betul, kita menjumpai, sekarang zina tidak lagi di balik tembok, tapi sudah diperlihatkan atas nama seni, atas nama kebebasan. Bisa jadi orang berzina di tempat-tempat wisata, tanpa malu dia ciuman, tanpa malu dia melepaskan baju di hutan. Karena merasa bahwasanya tidak ada kontrol sosial untuk dirinya. Ketika kalaulah setiap manusia mereka menyadari pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin orang yang berzina akan bingung. Mau zina di dalam rumah itu ada orang tua yang mereka tidak dayus, mereka ketat menjaga supaya anak-anak mereka itu tidak melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Ketika dia mau pergi ke hotel, tidak bisa. Kalau semua orang itu sudah menyadari pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Mau berzina di mana orang? Mau berzina di tengah aspal? Nggak bisa dia. Mau zina di tengah tol? Nggak bisa dia. Maka niatnya itu akan luluh, luruh gitu. Niat itu akan luruh kalau dia tidak mendapati tempat yang kondusif untuk melakukan perzinahan. Dan sekarang di rumahnya orang tuanya dayus, masyarakatnya tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya dia punya pilihan yang menggiurkan. Di rumah saya kosong nih, datang dong. Tanpa kita memasang peraturan dan tanpa kita memasang perkara yang bisa membuat anak kita berhati-hati supaya tidak memasukkan laki-laki atau lawan jenis ke dalam rumah. Dia bisa milih di rumah, dia bisa milih di hotel, selama membayar pakai ATM gesek, masukkan PIN, sudah dia mendapatkan akses. Coba kalau yang di rumah ketat, yang di masyarakat juga ketat, karena mereka memikirkan bagaimana rasanya kalau putri mereka dizinai orang, merasakan apa yang dirasakan orang lain, bagaimana kalau anak mereka, putri mereka, kakak mereka, adik mereka dizinai orang. Kalau merasakan itu saja, akhirnya masyarakat di situ, semua masyarakat itu menjaga amar ma'ruf nahi mungkar. Orang berzina walaupun punya niat yang bergelora syahwatnya, dia tidak punya tempat. Maka bisa jadi niat itu akan luruh dengan izin Allah. Ya. Dan itu yang kita peroleh pada kasus anggapan. Yang kelima adalah ya karena dominan akses pornografi. Jadi akses pornografi itu menjadi pemicu. An-nadru sahmun min sihami iblis. Ya. Sesungguhnya pandangan itu merupakan anak panahnya iblis yang pertama kali. Orang kalau sudah memikir itu udah. Yang dia pikir adalah syahwatnya dan melampiaskan syahwat itu. Makanya terjadilah kasus-kasus yang luar biasa. Hari ini kita jumpai bagaimana perzinahan ini kepada ini. Dan itu ketika terjadi, sebagian itu disebabkan karena akses pertama kali kepada pornografi. Nah, itu menjadi salah satu di antara pentingnya kita untuk menjaga anak-anak kita dari berbagai macam perkara yang bisa menjerumuskan dia kepada kerusakan. Ya, saya mendapati kisah dari istri saya. Dia mendapati ada salah satu jamaah yang beliau kenal gitu. Sedih betul ketika mendapati putri mereka yang masih belia sudah terkena pornografi di usia yang sangat belia, disebabkan karena dia memiliki lingkungan dan lingkungan itu yang melihat akses pornografi menimpa kepada anak mereka yang mereka cintai. Di usia belia sudah mendapatkan racun yang sedahsyat itu. Maka ini Masya Allah ya, ini merupakan sebuah PR besar kita. Hari ini betul-betul ya. Ini anak masih usia belia. Belum 8 tahun tapi sudah mendapatkan sebuah cobaan yang besar orang tuanya. Disebabkan orang tuanya mengira lingkungannya memang secara penampakan mata baik, lingkungannya baik. Tapi ternyata di balik penampakan yang baik itu, ternyata Masya Allah, ada sebuah
lubang kerusakan yang luar biasa, dan itu anaknya menjadi korban. Semoga Allah kuatkan orang tuanya dan Allah sembuhkan apa yang pernah dilihat oleh anak belia itu. Nah, itu salah satu di antara perkara yang kita juga dapati. Mata itu jangan diremehkan. Dia menjadi pembuka banyak hal. Dia menjadi pembuka banyak hal dari semua kerusakan-kerusakan yang ada. Ya, kemudian yang terakhir, terjadinya perzinahan di usia muda itu apa? Karena lemahnya pendidikan akhirat. Gimana kita sekarang lebih menitik beratkan kepada pendidikan duniawi dan duniawi? Terus pendidikan duniawi terus yang kita jadikan skala keberhasilan anak kita. Anak kita tidak paham tentang mati, nggak paham tentang sunnah Rasul, anak kita tidak paham tentang komitmen sebagai seorang muslim, anak kita tidak paham berbagai macam hal. Kalau sudah semacam itu sudah rusak, Pak. Kalau sudah tidak ada keterikatan kepada urusan akhirat, maka kuda yang paling liar pun kalah dengan liarnya manusia kalau sudah tidak mengenal ketakutan kepada Allah. Ini sebab-sebab terjadinya perzinahan di kalangan anak muda yang tidak bisa kita remehkan. Bapak dan Ibu bisa membayangkan ya, kalau anak seseorang sesudah berzina, kualitasnya apa lagi? Walaupun dia juara ini, juara ini, juara ini, juara ini. Ya. Walaupun dia juara banyak, tapi kalau dia berzina, gak ada manfaatnya di sisi Allah. Kehebatan yang dibangun oleh peradaban iman itu adalah kualitas internal dan eksternal. Kualitas yang dibangun oleh peradaban kapitalis itu adalah kualitas eksternal. Tidak peduli internalnya apa. Ente homo kayak, ente gay kayak, ente pezina kayak. Yang penting ente selesaikan hal ini, maka kamu top. Dan kamu berkualitas. Itu peradaban yang dibangun oleh kapitalisme. Peradaban iman itu enggak, Pak. Peradaban iman itu eksternal dan internal. Anak kita juara matematika, olimpiade ini, Inggrisnya bagus, circle-nya bagus, zina, Pak. Udah nggak ada kualitasnya itu di hadapan Allah. Allah lepas sama orang berzina. Kecuali ketika mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Itulah peradaban yang dibangun oleh keimanan. Peradaban yang menitik beratkan kepada kualitas internal dan eksternal. Dan salah satu PR kekurangan dan kecondongan jiwa kita itu adalah syahwat. Sekarang yang terjadi. Kenapa zina bisa menimpa sama kalangan sudah nikah? Artinya kan dia sudah tahu bagaimana rasanya bersama dengan pasangannya yang halal. Tapi kenapa banyak perilaku perzinahan dilakukan sama orang yang notabene sudah menikah? Nah, ini ada beberapa poin. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya serahkan kembali kepada Pak Eka. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. macam peristiwa, yang mana peristiwa itu satin orang, maka kelak pada kehidupan di akhirat mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, Tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasrani. Yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, itu berisi di dalamnya air. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى